Saat ini, perawat dikenal sebagai tenaga medis yang berkolaborasi dengan dokter untuk merawat orang sakit. Pada zaman dahulu, istilah perawat hanya ditujukan bagi perempuan yang memiliki naluri keibuan, atau dapat merawat orang yang sedang sakit. Namun pada abad ke-18 saat Perang Crimea terjadi, muncul sosok perempuan bernama Florence Nightingale yang merupakan perintis ilmu serta standarisasi dalam keperawatan. Ia juga pernah menulis buku Notes on Nursing yang berisi catatan lengkap ilmu keperawatan, yang kemudian menjadi buku panduan di sekolah keperawatan dunia. Berikut riwayat hidup Florence Nightingale yang diakui sebagai perawat terbaik dalam sejarah. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei tahun 1820, di Florence, Italia, kota yang mengilhami namanya. Ia adalah anak terakhir dari dua bersaudara dan merupakan bagian dari klan Inggris kaya yang termasuk dalam lingkaran sosial elit. Ibunya, Frances Nightingale, berasal dari keluarga pedagang dan bangga bersosialisasi dengan orang-orang yang sama kaya dengannya. Ayah Florence adalah William Edward Nightingale, pemilik tanah kaya yang memiliki dua perkebunan, satu di Lea Hurst, Derbyshire, dan yang lainnya di Embley, Hampshire. Berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, Florence Nightingale dibimbing dengan baik oleh keluarganya di bidang bahasa, matematika, dan sejarah. Namun siapa sangka putri keluarga bangsawan itu ingin melakukan tugas mulia menjadi seorang perawat. Keinginan ini tumbuh ketika ia berlibur ke Jerman pada tahun 1840-an. Saat itu ia bertemu dengan biarawati Lutheran yang bertugas di sebuah rumah sakit milik pendeta. Ia kagum kepada para biarawati yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu banyak orang. Florence kemudian menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang perawat kepada keluarganya. Tetapi ia tidak mendapat sambutan yang baik. Hal tersebut lantaran pada masa itu, keadaan rumah sakit tidak seperti sekarang ini. Kebanyakan rumah sakit zaman itu memiliki lingkungan yang kotor. Para perawat kala itu pun mayoritas adalah para wanita penghibur, pemabuk, dan sama sekali tidak memiliki keahlian secara medis. Dalam pandangan keluarga Florence, tidak ada satupun wanita terhormat yang berpikir untuk menjadi seorang perawat. Walaupun ditentang oleh keluarganya, ternyata keinginan Florence untuk menjadi perawat tak hanya isapan jempol saja. Menyandur dari salah satu sumber, pada 1845, ia mulai mengunjungi banyak rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mengumpulkan informasi. Lalu pada 1851, ketika sedang berkunjung ke Jerman, Florence mengikuti pelatihan perawat di Institut Diaken Protestan di Kaiserwerth, setelah mendesak kedua orang tuanya. Setelah menimba ilmu dan banyak praktik, pada 1853, Florence diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin di institusi perawat wanita terhormat di London. Hal ini menjadi langkah pertamanya untuk membuat sebuah model rumah sakit berkelas yang memiliki standar medis dan lingkungan yang baik. Seperti memasang lonceng agar para pasien dapat memanggil perawat dan pelayan untuk segera menyajikan makanan di kamar mereka, atau untuk meminta air hangat. Florence juga melakukan pelatihan bagi para perawat untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka. Dan memperbaiki para perawat secara moral sehingga dapat menarik para wanita terhormat untuk masuk dalam profesi ini. Aksi militer Inggris melawan Rusia atau Perang Crimea pada 1854 membuat Florence menjadi sukarelawan perawat. Dia dikirim ke Scutari, Inggris untuk mendampingi para dokter di sana. Awalnya niat baik Florence ditentang oleh para dokter. Namun akhirnya mereka mulai menerima Florence setelah terjadi lonjakan jumlah korban perang yang sangat besar dan membuat para dokter kewalahan. Florence membantu dengan kecakapan dan keahlian yang membuat takjub semua orang. Dia berhasil memperbaiki keadaan dan menolong ratusan orang di pekan pertama. Melalui koordinasinya yang matang, Florence berhasil mengusahakan 12.000 pasien memperoleh perawatan walau dengan sarana yang sangat terbatas. Tak hanya itu, ia juga mendapat julukan The Lady with Lamp karena sering mengecek keadaan pasiennya saat malam hari dengan membawa lampu minyak sebagai penerangan. Perjuangan Florence Nightingale dalam dunia keperawatan tidak berhenti sampai di situ saja.
Pada 1860 ia mendirikan sekolah dan rumah Nightingale untuk melatih para perawat di Rumah Sakit St. Thomas, London. Dengan bertambahnya usia, kesehatannya yang mulai menurun di tahun-tahun berikutnya. Pada 1910 ia mengembuskan nafas terakhirnya di umur 90 tahun. Atas jasa besarnya Florence diberikan penghargaan British Order of Merit, 5 tahun setelah kematiannya. Pemerintah juga mendirikan Monumen Perang Crimea untuk menghormati perjuangannya. Di Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, didirikan pada tanggal 17 Maret tahun 1974. Kebulatan tekad spirit yang sama dicetuskan oleh perintis perawat bahwa tenaga keperawatan harus berada pada wadah, organisasi nasional, fusi dan federasi. Sebagai fusi dari beberapa organisasi yang ada sebelumnya, PPNI mengalami beberapa kali perubahan baik dalam bentuknya maupun namanya. Embrio PPNI adalah Perkumpulan Kaum Felpleger Bumi Batera, PKVB, yang didirikan pada tahun 1921. Pada saat itu profesi perawat sangat dihormati oleh masyarakat berkenaan dengan tugas mulia yang dilaksanakan dalam merawat orang sakit. Lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928 mendorong perubahan nama PKVB menjadi Perkumpulan Kaum Felpleger Indonesia, PKVI. Pergantian kata Bumi Batera menjadi Indonesia pada PKVI bertahan hingga tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang, perkembangan keperawatan di Indonesia mengalami kemunduran dan merupakan zaman kegelapan bagi keperawatan Indonesia. Pelayanan keperawatan dikerjakan oleh orang yang tidak memahami ilmu keperawatan, demikian pula organisasi profesi tidak jelas keberadaannya. Bersama dengan proklamasi 17 Agustus 1945, tumbuh organisasi profesi keperawatan. Setidaknya ada 3 organisasi profesi antara tahun-tahun 1945 sampai tahun 1954, yaitu Persatuan Juru Kesehatan Indonesia, PDKI, Persatuan Juru Rawat Islam, PENJURAIS, dan Serikat Buruh Kesehatan, SBK. Pada tahun 1951 terjadi pembaharuan organisasi profesi keperawatan, yaitu terjadi fusi organisasi profesi yang ada menjadi Persatuan Juru Kesehatan Indonesia, PDKI. Sebagai upaya konsolidasi organisasi profesi tanpa mengikut sertakan Serikat Buruh Kesehatan, SBK, karena terlibat dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI. Dalam kurun waktu tahun 1951 sampai tahun 1958 diadakan kongres di Bandung dengan mengubah nama PDKI menjadi Persatuan Pegawai Dalam Kesehatan Indonesia, PPDKI, dengan keanggotaan bukan dari perawat saja. Demikian pula pada tahun-tahun 1959 sampai tahun 1974. Terjadi pengelompokan organisasi keperawatan kecuali Serikat Buruh Kesehatan, SBK, bergabung menjadi satu organisasi profesi tingkat nasional dengan nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Nama inilah yang resmi dipakai sebagai nama organisasi profesi keperawatan di Indonesia hingga saat ini. Seluruh kru Rebahaners ofisial yang berjumlah 1 orang mengucapkan Dirgahayu PPNI ke-48. Perawat bersama rakyat. Menuju Indonesia sehat.